Selamat siang semuanya, saya Marcel Virgi akan menjelaskan tentang kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan merupakan proses pengarahan dan pemberian pengaruh pada kegiatan-kegiatan dari sekelompok anggota yang saling berhubungan tugasnya, atau juga dapat diartikan sebagai kemampuan mempengaruhi orang yang mengarah kepada pencapaian tujuan organisasi. Implikasi pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan menyangkut orang lain, bawahan, atau pengikut. Kepemimpinan menyangkut pembagian kekuasaan yang tidak seimbang di antara pemimpin dan anggota kelompok. Selain memberikan pengarahan, pemimpin dapat mempergunakan pengaruh. Fungsi kepemimpinan. Aktivitas yang dipertahankan kelompok dan berkaitan dengan tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin atau seseorang lain agar kelompok dapat berfungsi secara efektif. Gaya kepemimpinan merupakan berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Pemimpin otokratik merupakan pemimpin yang cenderung untuk mensentralisasi otoritas dan mengandalkan kekuatan, legitimasi, penghargaan untuk mengatur bawahan. Sedangkan pemimpin demokratik merupakan pemimpin yang mendelegalisasi otoritas kepada orang lain, mendorong partisipasi dan mengandalkan kekuatan keahlian dan referensi untuk mengatur bawahan. Pendekatan studi kepemimpinan dari sifat-sifat menuju ke perilaku lalu menuju ke situasional atau kontingensi. Pendekatan sifat kepemimpinan menurut Edwin Giseli. Ada 6 sifat kepemimpinan yang efektif. Yang pertama, kemampuannya dalam kedudukannya sebagai pengawas. Yang kedua, kebutuhan akan prestasi dalam pekerjaan. Yang ketiga, kecerdasan. Yang keempat, ketegasan. Yang kelima, kepercayaan diri. Yang keenam, inisiatif. Pendekatan perilaku kepemimpinan. Ada 2 aspek, yaitu 1 fungsi kepemimpinan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kedua, gaya kepemimpinan yang juga telah dijelaskan sebelumnya. Teori X dan teori Y, MC Gregor, merupakan strategi kepemimpinan yang dipengaruhi oleh anggapan-anggapan seseorang pemimpin tentang sifat dasar manusia. Anggapan teori X, rata-rata manusia malas, karenanya harus dipaksa diawasi dan diarahkan atau diancam dengan hukuman agar menjalankan tugas. Rata-rata manusia lebih suka diarahkan, menghindari tanggung jawab, dan ingin jaminan hidup di atas segalanya. Anggapan teori Y, penggunaan usaha fisik dan mental dalam bekerja adalah kodrat manusia. Orang akan melakukan pengendalian diri untuk mencapai tujuan yang disetujui. Keterikatan pada tujuan merupakan fungsi dari penghargaan yang berkaitan dengan prestasi mereka. Rata-rata manusia dalam kondisi layak. Ada kemampuan untuk berimajinasi cerdik dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Potensi intelektual rata-rata manusia hanya digunakan sebagian saja dalam kondisi kehidupan modern. Pendekatan situasional atau kontingensi menggambarkan bahwa gaya yang digunakan adalah bergantung pada faktor-faktor seperti situasi karyawan, tugas organisasi, variabel lingkungan lainnya. Faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Kemampuan dan kualitas pemimpin mempengaruhi situasi dan kemampuan dan kualitas bawahan. Situasi dan kemampuan dan kualitas bawahan juga saling berhubungan. Faktor yang mempengaruhi kepemimpinan menurut Komang Ardana dan Niwayan Mujiati dalam buku Perilaku Organisasi mengatakan ada beberapa faktor tertentu yang dapat mempengaruhi proses kepemimpinan dalam suatu organisasi. Faktor tersebut antara lain adalah 1. Karakteristik pribadi pemimpin. Yang sangat menonjol adalah inteligensi. Umumnya pemimpin akan mempunyai taraf inteligensi yang lebih tinggi daripada yang dipimpin. Selain itu ada karakteristik lainnya, seperti kecerdasan dan memotivasi. Kelompok yang dipimpin
Kumpulan dari karakteristik pribadi seseorang pemimpin seperti yang diuraikan sebelumnya belum berarti apa-apa sebelum ia menggunakan sebagai alat untuk menginterpretasi tujuan yang harus dicapai olehnya. 3 situasi. Setiap pemimpin akan berfungsi pada situasi yang berupa situasi manusia, fisik, dan waktu. Tiap-tiap perubahan situasi membutuhkan perubahan dalam macam kemampuan memimpin. Dengan pengertian bahwa setiap situasi adalah unik, maka untuk tiap situasi dibutuhkan pemimpin yang spesifik dan fleksibel untuk menghadapi situasi yang dahsyat. Sekian dan terima kasih.